Limo Koto Kampar adalah sebutan untuk suatu wilayah kesatuan adat yang berada di wilayah inti Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, Pulau Sumatera hari ini. Kelima koto itu ialah Kuo, Salo, Bangkinang, Air Tiris, dan Rumbio. Kehidupan sosial kemasyarakatannya sangat religius, serta kental akan nuansa adat istiadatnya. Senantiasa berpegang teguh dengan ajaran Islam, sehingga dikenal juga dengan sebutan Negeri Serambi Mekahnya Provinsi Riau. Kabupaten Kampar memang kita kenal negerinya adalah negeri Serambi Mekah yang ada di Provinsi Riau. Banyak sekali para ulama lahir di Kabupaten Kampar ini. Orang-orangnya memang betul-betul mumpuni di bidang ilmu agama. Nah, ada hal yang unik dari Kabupaten Kampar ini adalah karena memang dasar pondasi yang dibangun oleh nenek mama pada saat mereka kecil dahulu itu adalah ilmu agama. Maka ada pepatah yang sangat populer yang kita kenal dengan adat bersendikan syarak bersendikan kitabullah. Ini menandakan bahwa masyarakat Kampar itu di samping menjunjung tinggi nilai-nilai adat, tapi mereka tidak terlepas dari payung agama itu sendiri, yaitu Islam. Bermusyawarah adalah salah satu kebiasaan yang dipakai oleh para pemuka masyarakat Kampar dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang timbul di tengah-tengah masyarakat. Antara umaro, alim, dan ulama, yang dikenal juga dengan istilah tali bapilin tigo, tigo tungku, sajo rangan. Musyawarah memang senafas dengan ajaran Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Ali Imran ayat 159. فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Maka disebabkan rahmat Allah lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri darimu. Karena itu, maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Dan apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Dalam sebuah hadis pun dikatakan, baginda Nabi Muhammad SAW sebagai teladan utama umat Islam adalah orang yang selalu membiasakan bermusyawarah dalam berbagai hal. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata, "Saya tidak pernah melihat seseorang yang paling sering melakukan musyawarah selain dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Hadis riwayat At-Tirmidzi. Pada abad pertengahan diperkirakan Islam sudah masuk ke berbagai wilayah di pedalaman Sumatera, termasuk ke Kampar, yang memang menjadi salah satu pintu masuk ke Pulau Sumatera melalui pelayaran Sungai Kampar. Masuknya Islam ke Kampar ini juga tidak lari daripada faktor sejarah. Bagaimana masuknya Islam ke Indonesia.
Kampar ini kan juga tidak terlalu jauh dari Selat Melaka, berada di pintu gerbang Nusantara ini, kan gitu. Maka oleh karena itu memang sebelum di abad ke-7 itu terutama di daerah-daerah yang berada di pesisir Selat Melaka ini, Islam ini tentu telah berkembang sedemikian rupa. Ya, cuma saja syiarnya belum begitu hebat lah, kan begitu. Namun pada abad ke-14-15 itu semakin sempurnalah bagaimana syiar Islam di Kenegrian Kampar ini, sehingga inilah yang dikatakan adat bersendikan syarak, syarak bersendikan kitabullah. Dan juga ada yang mengatakan adat menurun, syarak mendaki. Sebuah makam tua yang dikenal dengan Syekh Aceh berdampingan dengan makam Panglima Khatib adalah bukti bahwa para ulama asal Aceh sekitar 5 abad yang lalu sudah sampai ke wilayah Limo, Koto Kampar ini. Islam sudah begitu menyatu dalam keseharian masyarakat Kampar. Di setiap sudut-sudut negeri, berdiri masjid-masjid megah nan eksotis sebagai pusat-pusat perjuangan, dakwah, dan pendidikan Islam. Ini terbukti ketika masa perjuangan kemerdekaan, para ulama menjadi pelopor dalam perjuangan menegakkan keadilan melawan penjajahan. Seperti Datuk Tabano di Bangkinang, seorang pendekar Kampar yang dengan gagah berani menyongsong dan melawan tentara Belanda. Makamnya hingga hari ini menjadi saksi betapa para ulama semenjak dahulu hingga hari ini di mana saja memegang peranan penting bagi kebaikan umat. Datuk Tabano yang kita kenal adalah salah seorang pejuang kemerdekaan yang paling pokok prinsip di samping beliau memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia, beliau adalah seorang tokoh agama dan ulama. Kenapa? Karena bagi dia hubbul watan minal iman. Cinta tanah air ini sebagian daripada iman. Keimanan inilah lahir atas dasar ada negara kita, Republik Indonesia, hingga pada akhirnya dia membela. Nah, Datuk Tabano ini ya, yang paling diperjuangkannya adalah rasa ketidakadilan oleh para penjajah di negeri Kampar ini. Apa dia? Ya, inilah sebenarnya ajaran Islam ya, i'dilu huwa aqrabut littaqwa. Engkau berlaku adillah karena sesungguhnya adil itu mendekati diri kepada ketakwaan. Ketakwaan merupakan puncak tertinggi seseorang, penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika melihat ada ketidakadilan, ketika melihat ada kezoliman yang terjadi di masyarakat Kampar, maka para pahlawan kita termasuk Datuk Tabano ini tampil di depan untuk menegakkan ajaran agama.
Dari kalangan Muhammadiyah, tampil pula seorang ulama muda, Mahmud Marzuki, yang dengan kepiawaiannya berhasil menggalang kekuatan segenap elemen masyarakat untuk mempertahankan kemerdekaan yang telah diproklamirkan oleh Soekarno-Hatta. Namun sayang, lebih kurang baru setahun saja usia kemerdekaan, beliau pun berpulang ke rahmatullah menghadap Sang Pencipta. Ini kubur atau makam Mahmud Marzuki. Dia lahir tahun 1911, wafat tahun 1946. Umur 30 tahun dia sudah berbuat banyak. 36 tahun dia berbuat banyak. Dia sekolah di India pertama ayah beliau nih, namanya Pak M. Yatim. Satu lagi kawannya Pak Mustafa dari Kuok. Nah, inilah beliau ini tokoh penggerak penyatu umat semasa Belanda berkuasa di sini, semasa Jepang. Nah, dia ini yang memprovokasi masyarakat supaya tidak menyerah dengan pemerintahan Belanda, terus menyatukan masyarakat untuk berbuat, sehingga pada tahun 1945 itu begitu didapat informasi tentang kemerdekaan, dia bertindak cerdas, tidak langsung berbuat, lalu mencari informasi dulu, benar tak orang merdeka. Maka dia pergi dengan sepeda ke Payakumbuh, tidak dapat informasi, terus ke Padang Panjang, juga tidak dapat informasi. Akhirnya dia pulang ke Bali, tidur di kantor cabang Muhammadiyah di Bangkinang ini. Subuhnya dia melihat di dinding kantor Muhammadiyah itu, dia melihat banyak orang berkumpul, melihat satu tempelan. Ketika itu muncullah orang pos namanya Botok menyampaikan bahwa informasi berita proklamasi itu sudah beberapa hari sampai di kantor pos, tapi dia mengatakan takut menyampaikan kepada masyarakat karena Belanda, Jepang masih banyak memang berkuasa. Jadi dengan melihat informasi itu tertempel, Mahmud Marzuki bertindak. Maka ia mendirikan bendera di Lembang Merdeka sekarang ini. Madrasah Muallimin Muhammadiyah Kampar ini adalah perwujudan dari semangat dan cita-cita Muhammad Marzuki untuk kemajuan umat. Muallimin ini sampai sekarang telah kita lihat kebolehannya, bahkan telah melahirkan berapa tokoh-tokoh seperti Profesor Dr. Agustani yang baru dikukuhkan kemarin tanggal 18 kemarin. Ini adalah anak didik dari pesantren Muallimin, termasuk Dr. Sadanur. Banyak lagi yang tokoh-tokoh Muhammadiyah yang belum kami cover, yang telah melahirkan seorang tokoh-tokoh di daerah-daerah lain seperti di Sumatera Utara berbuat hasil didikan Muhammadiyah, melihatkan kebolehannya di dalam meraih ilmu yang dia raih di organisasi Muhammadiyah, pendidikan Muhammadiyah, sehingga bisa berbuat di luar Bangkinang. Ini salah satu kemenangan, keunggulan binaan Muhammadiyah di daerah Kota Kampar, seperti di Kumantan ini, pesantren Muallimin. Dari maka itulah
Mungkin sejarah pernah juga saya tanya dulu, kenapa di makam sini? Ini adalah permintaan dari para tokoh-tokoh Muhammadiyah. Sampai hari ini, Kabupaten Kampar melahirkan banyak ulama terkemuka di Provinsi Riau lewat berbagai lembaga pendidikan yang ada di Kabupaten Kampar, seperti Madrasah Muallimin dan lembaga-lembaga pendidikan lainnya. Satu di antaranya yang paling menonjol ialah Darun Nahdah Tawalib Bangkinang yang terus-menerus hingga hari ini melahirkan generasi-generasi emas Islam menyambut estafet kepemimpinan umat dari satu generasi ke generasi berikutnya. Bahwa pondok pesantren ini berdiri adalah tanggal 18 Agustus 1945. Jadi berarti pondok pesantren yang tertua di Provinsi Riau. Berdirinya pondok ini oleh Kiai Haji Muhammad Nur Mahyudin. Jadi di dalam pendidikan pondok tersebut, ya secara ringkasnya adalah prinsipnya adalah untuk mencetak ulama. Jadi sesuai dengan visi dan misi pondok itu, alhamdulillah pondok ini banyak melahirkan pemimpin-pemimpin umat yang berilmu agama, sehingga mereka itu bisa ada menjadi aparatur negara, ada menjadi ulama, ada yang menjadi pengusaha, ya sesuai dengan bidang mereka, kemudian dibimbing oleh ilmu-ilmu pengetahuan agama yang telah dituntut di pondok pesantren Darun Nahdah. Kemudian pada prinsipnya yang tamat dahulu dari pondok ini itu banyak menyambung ke IAIN Suska Pekanbaru. Sehingga di sanalah melahirkan ulama-ulama dengan dasar ilmu yang telah dituntut di pondok pesantren Darun Nahdah Tawalib Bangkinang. Jadi di UIN itu sudah banyak mencetak seperti Profesor Munzir Hitami, Profesor Nazir, kemudian Dr. Mawardi, kemudian Dr. Dasman, kemudian ada lagi Dr. Herman Gani dan banyak lagi yang lain, bahkan ada Dr. Muhyiddin Yeli almarhumah telah meninggal. Jadi mereka itu adalah alumni Pondok Pesantren Darun Nahdah Tawalib Bangkinang. Jadi sesuai daripada tujuan awal daripada pondok ini oleh Abuya pendirian pondok ini Haji Muhammad Nur Mahyudin itu adalah di dalam Mas Darun Nahdahnya lagu dan adalah untuk mencetak ulama. Alhamdulillah tujuan beliau itu ya hampir rata-rata yang tamat dari pondok pesantren itu mempunyai ilmu agama, kemudian bisa mereka itu berkiprah di masyarakat setelah mereka itu dipulangkan ke kampung-kampung mereka masing-masing. Inilah yang berkembang. Sehingga dengan ilmu yang sudah dituntut di pondok pesantren itu, mereka tambah lagi di perguruan tinggi. Sehingga mereka itu mendalamilah ilmu-ilmu yang diajarkan pada dasarnya, kemudian ditambah dengan ilmu-ilmu lebih luas lagi di perguruan-perguruan tinggi. Bukan hanya di UIN, tapi kebanyakan kalau sekarang itu ada yang ke Mesir, ada yang ke Maroko, ada yang ke Madinah, ada yang ke Turki, bahkan ada yang ke Arab lagi itu kan. Jadi alhamdulillah dengan prinsip-prinsip yang telah ditanamkan oleh Kiai Haji Muhammad Nur Mahyudin itu, itulah dasar kami sekarang pondok pesantren itu untuk mendidik anak-anak yang
dipercayakan oleh orang tuanya untuk menyekolahkan atau melanjutkan studinya di Pondok Pesantren Darun Nahdlatul Wali Bangkinang. Kampar yang Islami, sehingga dijuluki dengan negeri Serambi Mekah, akan senantiasa bercahaya selama ajaran Islam dijunjung tinggi. Para pemimpin, ulama, dan cendekia seiring sejalan, bersatu padu, saling bermusyawarah. Basamo Mambolo Nagohi, insya Allah akan terwujud negeri yang aman, adil, dan makmur, sesuai dengan janjinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 95. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ard walakin kadzabu fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami, maka kami siksa mereka disebabkan perbuatannya.